Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya, Putra Funda. Di video ini saya ingin menceritakan kisah tentang sebuah makam yang di dalamnya berisi dua jasad manusia. Makam tersebut diberi nama oleh masyarakat setempat dengan sebutan Kubu Anek Manya. Bagaimanakah kisah makam ini sehingga begitu melegenda di kalangan masyarakat? Mari kita ulas di sini dan simak video ini sampai habis. Beginilah kisahnya. Peristiwa ini terjadi puluhan tahun silam, tepatnya di Gempang, Kabupaten Pidi, Aceh. Adapun kuburan itu dinamakan dengan sebutan Kubu Anek Manya atau makam anak kecil, yang pada dasarnya di tempat ini dikuburkan dua orang mayat. Satu di antaranya adalah lelaki dewasa dan seorang lagi adalah mayat anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun. Kedua orang tersebut merupakan korban perampokan dan juga pembunuhan. Menurut sumber yang diperoleh, kejadian ini terjadi pada tahun 1935. Di daerah ini, sejak zaman penjajahan Belanda, sekitar tahun 1925 telah dibangun jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Gempang dengan Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Sejak dulu, jalan ini sudah sering dipakai oleh pejalan kaki, baik oleh serdadu Belanda maupun masyarakat di daerah itu sendiri. Lintas jalan ini amat sangat mengerikan. Banyak pohon-pohon rindang dan juga bukit-bukit yang harus dilalui jika ingin melintas di jalan ini. Dengan adanya jalan ini, terjadilah pembauran antara masyarakat Gempang Pidi dengan masyarakat Sungai Mas Melabuh. Banyak masyarakat Pidi berumah tangga di Melabuh, dan begitu pula sebaliknya, yang hingga kini kedua daerah tersebut memiliki hubungan yang sangat baik. Tersebutlah kisah seorang laki-laki yang berasal dari Melabuh bernama Tengku Murhaban. Sekitar tahun 1930, Tengku Murhaban menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Gempang Pidi. Nama perempuan tersebut adalah Maisarah. Dan dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra. Namun menjelang anaknya berusia 4 tahun, Maisarah ibunya meninggal dunia. Sejak itu, tinggallah Tengku Murhaban dengan anaknya. Selang beberapa bulan setelah kematian istrinya, kira-kira pertengahan tahun 1935, Tengku Murhaban memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan menetap di sana. Hal tersebut disampaikannya kepada mantan mertuanya. Sesudah mendapatkan persetujuan dari mantan mertuanya, Tengku Murhaban menjual seluruh harta bendanya untuk dijadikan uang dan emas, dan akan dibawa pulang ke tempat asalnya Melabuh. Atas rencana tersebut, Tengku Murhaban pun memberitahukan kepada rekan-rekannya. Mendengar hal itu, salah satu temannya timbul niat jahat terhadap Tengku Murhaban. Dan temannya itu pun mendatangi Tengku Murhaban untuk memastikan kapan keberangkatannya ke Melabuh. Dan ia pun meminta untuk ikut serta menemani Tengku Murhaban dalam perjalanannya. Hal tersebut disambut baik oleh Tengku Murhaban, dan ia tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap temannya itu. Walaupun
teman tersebut punya niat jahat terhadapnya. Pada hari yang telah ditetapkan, berangkatlah Tengku Merhaban beserta anaknya dan ditemani oleh temannya yang tadi. Setelah beberapa hari perjalanan, maka pada suatu sore rombongan Tengku Merhaban pun tiba di Gempang, tepatnya di Gampung Bangkeh. Dan ia mendatangi rumah Gesi yang pada saat itu dijabat oleh M. Daud. Keesokan harinya, Gesi memberikan bekal kepada Tengku Merhaban berupa nasi bungkus dan lain sebagainya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Melabuh. Setelah 2 hari kemudian, teman Tengku Merhaban kembali ke Gempang dan berjumpa dengan Gesi M. Daud serta beberapa masyarakat lainnya. Ketika ditanyai, orang itu beralasan bahwa ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya dikarenakan badannya terserang demam. Ia khawatir sakitnya semakin parah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke Gempang. Setelah memberikan alasan kepada Gesi dan warga setempat, ia pun pergi, dan pada hari itu pula ia meninggalkan Gempang. Keesokan harinya, datanglah serombongan serdadu Belanda yang datang dari Melabuh menuju Pidia. Sesampainya di Gempang, serdadu Belanda tersebut menjumpai Gesi Gempang, yaitu M. Daud, dan ia menanyakan kepada Gesi, apakah ada di antara warganya beberapa hari ini menuju Melabuh. Dan pimpinan serdadu Belanda tersebut menceritakan bahwa ia telah menemukan 2 orang mayat tergeletak di Nengoh Uke Kaye atau pendakian akar kayu. Dan mereka menyebutkan bahwa mayat tersebut meninggal akibat penganiayaan. Setelah dikumpulkan beberapa informasi, berat dugaan bahwa mayat tersebut adalah Tengku Merhaban dan anaknya. Untuk memastikan hal tersebut, atas perintah Ule Balang kepada Gesi, maka diperintahkanlah beberapa orang untuk memastikan apakah benar itu adalah jasad Tengku Merhaban dengan anaknya. Setelah orang-orang tersebut pergi memastikan, dan terlihat bahwa betul mayat tersebut adalah jasad dari Tengku Merhaban dengan anaknya. Karena keadaan jasad tersebut sudah membusuk, orang-orang tersebut pun langsung menguburkan jasad itu dalam satu lubang. Setelah mereka menguburkan mayat itu, mereka pun kembali dan menjumpai Gesi untuk melaporkan peristiwa tersebut, bahwa benar adanya mereka telah menemukan jasad Tengku Merhaban beserta anaknya dalam keadaan mati, dan kondisi mayatnya begitu mengenaskan. Tanpa pikir panjang, Gesi pun melaporkan hal tersebut kepada Ule Balang untuk dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut. Setelah diselidiki, berat dugaan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah teman Tengku Merhaban sendiri yang menemani perjalanan Tengku Merhaban beberapa hari lalu. Tidak lama setelah itu, ditangkaplah teman Tengku Merhaban tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah diproses dan diselidiki, pelaku pun mengakui bahwa ia telah membunuh Tengku Merhaban dan anaknya atas tujuan merampas harta yang dibawa oleh Tengku Merhaban. Atas pengakuannya tersebut, maka dia dijatuhi hukuman.
Nah, itulah kisah dari makam atau kubu Anup Manyak yang pernah terjadi puluhan tahun lalu, tepatnya di Gempang Pidi. Hingga sekarang juga masih banyak orang-orang yang berziarah ke makam tersebut. Dan makam tersebut dianggap keramat oleh warga setempat. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.